Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang keempat nih teman-teman, dari pembukaan catur mematikan yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Kali ini dengan pembukaan Scandinavian Duven. Partai pertama ini putih dipegang oleh Yogi Pfizer dan hitam dipegang oleh Matti Aureli di Groningen Chess Master 1993, dimulai dari E4, D5. Di posisi ini teman-teman, banyak yang menanggapi dengan pembukaan center counter atau dengan kata lain Scandinavian Duven. Pion kali pion, menteri kali pion, kuda C3 dan menteri K5, D4, kuda F6, kuda F3 dan gajah ke F5. Dibalas dengan gajah D2, C6, dan di sini gajah ke C4. E6, menteri ke E2, dilanjutkan dengan gajah ke B4. Putih persiapan untuk mendorong pion ke D5, sementara hitam dengan target tetap adalah agar dari putih tidak rokade panjang. Kuda ke E5, dibalas dengan langkah kuda ke D7, mengajak pertukaran. Dari putih tetap rokade panjang. Kuda di sini kali kuda dan dipukul oleh pion. Kuda ke D7, dibalas dengan A3. Di posisi ini teman-teman, dari hitam tidak menggerakkan gajah gelapnya, melainkan dia mendorong pion B5. Dan jika di sini dari putih teman-teman memukul gajah terlebih dahulu, maka tentu akan datang cek A1. Kuda satu-satunya yang bisa menutup. Baru di sini akan dipukul. Serangan dari hitam menjadi sangat terbuka karena menteri sudah masuk duluan. Kalaupun di sini gajah G5 langkah terbaik dengan memblok kemungkinan langkah rokade dari hitam. C3 yang memaksa di sini pion harus dipukul. Setelah dipukul, kuda ke B6. Lagi-lagi dia persiapan untuk masuk. C4 misalnya langkah terbaik. Kuda ke 4. Serangan dari putih yang terhenti karena dia sendiri terancam dengan serangan hitam kuda ini. Kembali ke posisi di saat B5. Langkah partai di sini. Dari putih membalas gajah lari ke A2. Dan dilanjutkan dengan gajah memukul pion, tidak memukul kuda teman-teman. Kuda ke D5 sekaligus mengancam menteri B4. Dibalas dengan G4 dengan diancam gajah terang dari hitam. Lagi-lagi di sini tidak puas mengorbankan satu gajah dari hitam teman-teman. Dia memberikan gajah dengan memukul pion C2. Kuda cek untuk menghindari serangan dari hitam yang semua perwiranya siap menggempur teman-teman. Terpaksa dipukul oleh menteri. Dipukul oleh raja dan B3 cek untuk meloloskan gajah gelap. Dipukul oleh gajah ke E7. Tapi intinya di sini perwira kembali sama teman. Namun secara posisi tentu unggul dari hitam. F4 dibalas, benteng ke B8, gajah C3, dan di sini kuda ke B6. Dilanjutkan dengan F5, kuda di sini ke D5 dengan mengancam gajah gelap dari putih, dan di sini langsung dipukul oleh gajah. Dipukul oleh pion F6. Lagi-lagi mengajak pertukaran di sini dan dibalas dengan pion kali pion. Benteng di sini langsung memukul gajah dan dibalas dengan pion kali benteng. Di sini langsung pion dengan mengancam gajah karena terpin oleh menteri. Hitam tidak mau kalah start, dia langsung D4. Tentu di sini sama-sama terpin, namun di sini bedanya teman, karena sudah mengorbankan benteng dari putih, namun serangannya gagal menjadi hancur.
Jika di sini dipukul oleh menteri cek, maka terjadi pertukaran. Setelah dipukul, gajah lagi hilang, menjadi selisih 1 benteng. Kembali ke posisi di saat D4. Langkah partai di sini benteng E1. Dia betul-betul mau mendobrak tujuannya, teman-teman. Diabaikan oleh hitam dengan tetap memukul gajah gelap dari putih. Menteri cek, dipukul, dan benteng cek, Raja F8. Satu langkah dari ini langsung menyerah. Setelah pion di sini memukul dan benteng kegelapan dari putih, langsung menyerah, teman-teman. Tidak ada celah untuk remis karena 1 benteng penuh selisihnya. Terbaik hanya di sini benteng A7 memukul, maka di sini tentu akan sama-sama dipukul. Pion hanya selisih 1, sementara perwira berat selisih benteng, teman-teman. Makanya langsung menyerah dari putih. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, dari pertahanan Skandinavia yang dimainkan oleh para grandmaster dunia. Putih dipegang oleh Efim Geller dan hitam dipegang oleh Vasilios Kortanios di Akropolis Chess pada tahun 1988. Dimulai dari E4, D5, pion kali pion, menteri kali pion, dan kuda C3. Menteri ke A5 langsung, D4. Dibalas dengan kuda F6, gajah D2, dan C6. Gajah C4, gajah F5, dan dibalas dengan langkah kuda ke F3. Kuda ke D7, di sini dari putih langsung rokade pendek. Menteri C7, merubah serangan di sini. Menteri ke-2, E6, kuda ke-5 mengajak pertukaran gajah ke D6. Benteng ke-1 dan di sini hitam langsung rokade. G4, datang gajah langsung memukul kuda, teman-teman. Tapi dari putih tidak memukul gajah gelap dari hitam dengan pion, tapi gajah terang yang diambil, teman-teman. Jika di sini gajah gelap yang diambil, maka di sini menjadi hancur dari putih, teman-teman. Kalaupun di sini F4, maka datang benteng langsung mengancam terlebih dahulu gajah gelap dari putih. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul kuda. Langkah partai di sini gajah terang yang diambil oleh putih. Gajah langsung cek dan dibalas dengan Raja G2. Pion kali pion, Menteri F3, dan di sini G6. Pertahanan yang cukup solid dari hitam, teman-teman. Namun di sini ada celah untuk putih bisa masuk. Benteng K1 dengan mengancam gajah, dan di sini gajah ke D6. Benteng K4 yang akan disusul dengan menteri tentunya. Benteng di sini G8. Benteng di sini langsung disusun, mengancam 2 kali pion A7, kuda ke F8. 2 kali di sini penjagaan pion tersebut, teman-teman. Gajah G5, gajah G7. Gajah ke F4 dengan mengancam menteri ke D8. Dibalas dengan gajah ke E5. Gajah ke D6 dan di sini menteri ke F4. Dipukul gajah dan dipukul oleh pion dengan mengancam kuda ke D5. Dengan memaksa pertukaran sekaligus mengancam menteri. H2 menteri. Target pion yang di sini adalah H7. Menjadi 3 yang menyerang, teman-teman. Namun di sini menteri G5 terlebih dahulu cek. Dan di posisi ini ternyata dari putih menyerah, teman-teman. Mungkin pertanyaannya, ini masih panjang, masih bagus, kenapa menyerah? Baik. Di sini ada beberapa kemungkinan langkah terbaik dari putih, teman-teman. Pertama, yang terbaik, bagaimana kalau raja bergeser ke F1? Kenapa kok bisa menyerah? Maka akan datang F4. Terus kalau tetap akan dipukul, di sini akan datang menteri kali pion yang tidak akan diberikan langkah celah tersebut, teman-teman.
Kalaupun di sini cek, tidak akan dipukul dengan menteri, bergeser ke G7. Dan di sini tidak mungkin dipukul kuda tersebut, teman-teman. Akan datang cek terlebih dahulu. Karena kalau dipukul, raja menjadi lolos. Setelah dicek lagi ke G7, baru di sini dipukul benteng. Menteri sekaligus cek, raja di sini bisa bergeser ke F8 atau ke F6, teman-teman. Misalnya ke F6 pun, ini tidak akan ada masalah. Ini akan berlanjut G5, dan setelah dicek kembali ke H6, E7 menjadi aman, teman. Terjadi pertukaran perwira pun, setelah dipukul, di sini masih terlindungi pion. Artinya langkah kuda masih terhenti, teman-teman. Makanya di sini menyerah. Langkah lain di saat G5 kenapa menyerah? Bagaimana kalau di sini menteri di sini langsung menutup ke H6 tadi cek, datang langsung ke E7, jelas aman. Kalau misalnya di posisi tadi menteri G5 ditutup dengan menteri G3, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pertukaran. Setelah dipukul oleh raja, kuda di sini kali kuda. Perhatikan, di saat dia memukul kuda, maka di sini benteng yang kali pion. Dari jumlah pion selisih jauh, teman-teman. Sementara serangan dari putih tidak berarti apa-apa. Perwira sama namun kalah pion. Makanya langsung menyerah. Di saat posisi G5, dari putih langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman. Dari Scandinavian Defense, putih dipegang oleh Walter John dan hitam dipegang oleh Jackie Messis di DSB Chess Congress 1908. Dimulai dari E4, D5, pion kali pion dan menteri kali pion, kuda C3, menteri A5 dan gajah C4, kuda F6, dan di sini D3, C6, gajah D2 dan gajah G4. Dibalas dengan F3, gajah F5, dan di sini kuda D5. Di saat mengajak pertukaran, sekaligus di sini mengancam menteri bergeser ke D8. Dipukul cek dan dipukul oleh pion G. Hitam bertujuan agar lajur G ini terbuka dan persiapan menyerang ketika dia rokade pendek, teman. Namun di sini dibalas dengan menteri E2 oleh putih. Dia mengosongkan sayap menteri untuk persiapan rokade panjang. Kuda D7, gajah C3, dan dibalas dengan menteri C7. Langsung rokade panjang dari putih. B5, gajah ke B3. A5. Di sini langkah paksa dari putih ini, teman-teman. Wajib dia menaikkan pion A3. Dan itu memang langkah partai. Setelah dia menaikkan A3 untuk meloloskan gajah terangnya, langsung didorong P4. Pion kali pion dan pion kali pion. Di langkah ini, teman-teman, dari putih menjawab gajah ke D4. Pertanyaannya, apa konsekuensi jika pion ini dipukul? Jika pion ini dipukul, teman-teman, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, harus mat, ditukar apapun. Yang kedua, dia harus kehilangan gajah juga, menjadi selisih 1 perwira. Di mana langkahnya? Akan datang cek menteri F4. Kemungkinan pertama, kalau ditutup dengan gajah, apa yang terjadi? Maka di sini langkah tetap checkmate. Di saat di sini menteri cek F4, kalau ditutup dengan menteri, tidak ada bedanya, tetap langkah checkmate. Terus bagaimana kalau di saat gajah di sini memukul pion dan dicek oleh menteri, raja bergeser, apakah checkmate? Di sini tidak checkmate, teman. Hanya gajahnya hilang. Perhatikan, menjadi selisih 1 perwira, teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion dan mengancam gajah. Dari putih menjawab gajah ke D4 dan dibalas dengan gajah ke 6.
mengajak pertukaran. Diterima karena untung 1 pion. Dipukul oleh pion, menteri kali pion, dan gajah cek. Boleh ditutup dengan gajah di sini, namun di sini langkah partai. Dari putih menjawab dengan raja B1. Menteri ke-5 dengan ancaman langsung checkmate tentu. C3. Menteri langsung ke-4 dengan mengancam benteng. Dibalas dengan benteng ke-1. Persiapan untuk checkmate juga tentunya. Dan di sini sangat seru, teman. Langkah partai di sini dari hitam dengan spekulasi selang, teman-teman. Selang itu artinya untung atau rugi urusan belakang, yang penting dia sudah memaksimalkan serangannya lah intinya ya. Menteri cek ke A1. Raja dipaksa bergeser ke C2 dan itu satu-satunya. Setelah dia bergeser, datang B3 cek. Di partai, teman-teman. Di posisi ini dia menyerah. Aneh bukan? Ancaman checkmate dibalik diserang menjadi menyerah, teman-teman. Kenapa dia menyerah? Di sini tentu Raja Putih dalam posisi dicek wajib dipukul pion tersebut, apakah dengan menteri atau dengan raja, teman-teman. Jika dengan raja, maka datang menteri 4 checkmate. Namun di sini jika dengan menteri, maka benteng hilang. Sekaligus ada ancaman checkmate. Makanya di posisi ini, di saat B3 cek, langkah sederhana yang tidak dihitung mungkin oleh putih menjadi kekalahan telak dia, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang keempat, Alexander Zeko memegang buah putih dan hitam dipegang oleh Robert Goppel di Wichem Chess pada tahun 2001, teman. Ini termasuk kekalahan yang paling cepat putih. Di saat hitam menangkis dengan Scandinavian Defense. Dimulai dari E4, D5, diterima. Di sini langsung dipukul dengan menteri kuda F3 dengan varian yang berbeda tentunya. Gajah G4, gajah ke-2 dan di sini kuda F6. D4 dibalas dengan E6. Rokade dari putih. Kuda C6, C4, menteri D7, kuda C3. Di sini dari hitam langsung rokade panjang. D5, pion kali pion, dan di sini pion kali pion dengan langsung mengancam kuda. Kuda di sini menerima tawaran itu dengan pukul pion D5. Dipukul, datang menteri di sini kali pion. Perhatikan, teman-teman, di saat mengajak pertukaran di sini, tentu perwira sama-sama lengkap. Namun di sini putih menolak dengan bergeser menteri ke C2. Gajah ke D6 dibalas dengan gajah ke 3. Menteri H5. Ternyata di posisi ini, teman-teman, dari putih menyerah. Baru di langkah ke-13. Putih merupakan raja. Memang kalau kita analisa di sini ada kemungkinan mat, teman-teman. Tapi ada juga kemungkinan bisa lolos, namun hanya kalah posisi, teman. Kemungkinan matnya yang dihindari oleh putih, di mana yang bisa membuat dia menyerah, adalah langkah H3. Kalau misalnya gajah ini diusir dengan pion H3, maka datang kuda G5. Misal di sini pion memukul gajah, akan datang kuda cek. Yang minta harus dipukul. Pertanyaannya, dipukul dengan gajah atau dengan pion? Maka di sini akan datang checkmate. Ini yang dikhawatirkan dia, teman-teman. Tapi selain langkah itu, sebenarnya langkah ini masih imbang. Agak sedikit aneh kenapa dia menyerah di posisi ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri H5, kenapa dia menyerah? Bagaimana kalau G3? Akan datang gajah kali kuda tentunya. Setelah dipukul,
dipukul di sini hanya kalah satu perwira, teman-teman. Namun memang dipastikan kalah juga putih. Kalaupun di sini menteri D1 bisa ditukar perwira tersebut, bisa juga dari hitam menghindar. Tapi intinya di sini satu perwira kalah. Kembali ke posisi di saat Menteri Halimah. Kenapa sedikit penasaran saya secara pribadi, teman-teman, kenapa kok dia menyerah di posisi ini? Karena dengan dijawab H3 ini sudah benar, teman. Kalaupun di sini kuda ke E5, kuda bergeser ke D4. Bagaimana kalau dia cek paksa? Atau misalnya bagaimana dia kalau memukul? Kalau dia cek paksa misalnya, tentu akan kembali posisinya. Kalau dia misalnya memukul gajah, maka tentu di sini terjadi peraduan. Terus kalau dicek paksa, hanya terjadi pertukaran aja. Kenapa dia menyerah? Nah, ini yang sedikit bingung, teman-teman. Makanya di posisi H3 dia mengancam ini, dia tidak harus menyerah. Kalaupun misalnya dipukul, apa yang terjadi? Akan terjadi langkah seperti ini. Dipukul dengan menteri misalnya, sementara dia masih belum bisa cek juga, teman-teman. Dia masih bisa bergeser. Kalau misalnya dicek, akan terjadi langkah seperti ini. Tidak ada masalah. Namun di sisi lain, memang dia langkah menyerah dari putih, teman-teman, karena kekhawatirannya ada komplek kombinasi di posisi Menteri Halimah dari putih menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kelima nih, teman-teman, dari Skandinavian Fan, putih dipegang oleh Yerazid Kazat dan hitam dipegang oleh Muzafiz Zafar di Asian Chess 2001. Dimulai dari E4, D5, pion kali pion, menteri kali pion, kuda C3, menteri D6 dengan varian yang berbeda dari sebelumnya, teman-teman. D4 langsung. Kuda di sini F6, kuda F3 dan C6. Dibalas dengan gajah ke E2, gajah G4, H3 dan gajah ke H5. G4 langsung, gajah G6, kuda E5 dan kuda D7. F4, E6, khawatir takut didorong gajah tentu mati, makanya langsung dicegah dengan pion. Benteng F1, persiapan untuk tetap akan didorong pion ini, teman-teman. Kuda D5. Di posisi ini bagaimana kalau kuda di sini menerima tawaran tersebut, maka akan datang menteri yang mukul. Diancam menteri, gajah di sini langsung lolos, teman-teman. Dipukul cek. Hanya terjadi pertukaran jika dipaksakan. Kembali ke posisi di saat D5. Langkah partai di sini F5. Dia tetap dengan target gajah terang dari hitam. Namun di sini dipukul terlebih dahulu, sekaligus mengancam menteri. Dipukul oleh pion, kuda di sini kali kuda. Dipukul lagi oleh pion, dan di sini menteri langsung memukul pion. Sementara di sini, teman-teman, ancaman gajah terang itu jelas tetap mati, bukan? Di posisi ini tetap dipaksakan oleh putih dengan memukul gajah terang dari hitam. Dipukul cek, gajah D2 yang memaksa hitam menjadi satu perwira kalah. Tapi di sini langkah yang tidak terbaca oleh putih adalah menteri G3 cek. Satu-satunya hanya bisa ditutup dengan benteng, bukan? Setelah benteng F2, gajah C5. Perwira kembali, teman-teman. Dan di sini pion kali pion sekaligus cek. Tidak diterima tawaran itu dengan bergeser F8 dari Raja Hitam. Gajah G5, tetap dia dengan target ingin meloloskan benteng tersebut, dipukul cek.
D2, gajah di sini ke E3 yang memaksa pertukaran. Karena dengan langkah seperti ini juga langkah paksa. Teknik yang sangat bagus dari hitam nih teman-teman. Akhirnya dipukul oleh gajah, sekaligus mengancam menteri tentunya. Datang benteng cek yang lagi-lagi memaksa raja harus bergeser. Kalau dia bergeser di posisi ini ke C1, maka mutlak kemenangan untuk hitam. Kemanapun dia bergeser atau ditutup pun percuma, maka datang langkah cek yang mana menteri dari putih hilang. Kembali ke posisi di saat benteng D8 cek, langkah partai di sini raja ke C3. Dan di sini teman-teman tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari hitam langsung dipukul menteri. Kalau tawaran ini dari putih mengambil benteng, misal dia mengambil benteng teman-teman yang di D1, maka ini mutlak juga kemenangannya. Karena tidak akan bisa kembali lagi perwira tersebut. Kembali ke posisi di saat benteng kali menteri, langkah partai gajah kali menteri. Dia lupa bahwa ada benteng gratis di A1 dipukul oleh hitam. Raja B2 dan dibalas dengan benteng K1, persiapan mengancam gajah terang dan gajah gelap dari putih. A4 dibalas, dan di sini diabaikan langkah tersebut dengan tetap konsisten raja memukul pion untuk mengeluarkan perwira terlebih dahulu. Gajah di sini kali pion, benteng di sini kali pion, gajah ke-3 dan dibalas dengan langkah benteng mengancam gajah. D3, benteng ke D8, gajah F4, benteng di sini kali gajah. Dipukul di sini benteng dengan gajah. Dan setelah langkah benteng ke D4 dari putih langsung menyerah teman-teman. Kenapa menyerah di posisi ini? Karena mutlak kemenangannya di tangan hitam. Sementara pion ini dipastikan jatuh teman-teman. Makanya langsung menyerah dari putih di posisi ini teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ke-6 nih teman-teman, dari Skandinavian, Duven yang dimenangkan oleh hitam. Putih dipegang oleh Enrico Fernandez dan hitam dipegang oleh Diego Flores di Andorra Chess Open 2006. Dimulai dari E4, D5, pion kali pion dipukul oleh menteri kuda C3, menteri ke A5, D4 dan kuda F6. Dibalas dengan kuda F3, C6, gajah D2, dan di sini gajah ke F5. Gajah langsung ke C4, E6, kuda D5, menteri ke D8. Kuda di sini langsung memukul, sekaligus cek dipukul oleh pion. Gajah B3, A5, C3, kuda ke D7. Rokade di sini dari putih. Kuda ke B6 dan dibalas dengan benteng E1. Persiapan dengan dorongan pion, sementara di sini posisi dari hitam cukup amburadul teman-teman. Benteng G8 dibalas dengan gajah F4, A4 dan gajah C2. Benteng ke A5 menolak pertukaran itu dan gajah G3. Gajah ke E7 dibalas dengan B4. Gajah di sini memukul sekaligus mengancam menteri. Dibalas dengan menteri kali gajah benteng F5. Kuda ke-4 karena takut dipukul oleh benteng H5 dan dibalas dengan langkah menteri ke I2. Menteri ke D5. F4, raja ke D7. F5 dan di sini benteng ke G5. Pion kali pion cek. Dipukul oleh pion menteri ke F2.
Dibalas dengan kuda C4. Benteng kedua, gajah D6, dan di sini menteri langsung mukul pion F6. Gajah kali gajah, dibalas dengan pion kali gajah, benteng kali pion. Benteng di sini ke E1 langsung menuju titik sasaran. E6 yang menjadi pion lemah. Kuda G3. Perhatikan teman-teman. Di langkah ini sebenarnya putih unggul, namun dia melangkahkan dengan memukul kuda, teman-teman. Menjadi berantakan posisi putih. Padahal jika di posisi ini putih dengan menjawab F7, C8 langkah terbaik. Dipukul, tentu di sini harus dipukul cek terlebih dahulu. F1, di sini langsung bergeser terlebih dahulu. Kalau tidak, ancamannya akan datang cek. Dan ketika di sini sudah dia bergeser, mengajak pertukaran. Bagaimana kalau benteng? Cek. Di sini akan ditutup. Tentu dipukul, teman-teman. Tapi tidak mungkin dengan menteri, karena di sini terjaga oleh kuda. Dipukul oleh hitam sekaligus cek. Maka di sini akan datang langkah seperti ini. Kalau dibuka cek misalnya, bagaimana? Akan dipukul menterinya. Kalau menteri kali menteri, perhatikan, menjadi unggul satu perwira, bukan? Kembali ke posisi di saat kuda E3. Langkah partai di sini dari putih blunder dengan memukul kuda. Dipukul cek, F1, G1 cek, bergeser ke E2. Menteri C4 cek. Di sini langkah blunder kedua kalinya. Langkah partai di sini dari putih membalas raja kembali ke F2, teman-teman. Coba dia lari ke D2. Apa yang terjadi? Memang ada kemungkinan cek dengan memukul pion. Namun setelah D3, tidak ada celah lagi untuk cek, teman-teman. B5 sekalipun dengan ancaman cek, maka di sini akan dipukul paksa. Menteri kali menteri, benteng kali menteri. Di sini unggul satu perwira tentunya dari putih, teman-teman. Benteng di sini kali benteng dipukul. Kuda tetap menjadi solid untuk menuju permainan akhir. Sementara pion hanya selisih satu. Kembali ke posisi di saat menteri cek C4. Langkah partai blunder kedua kalinya. Raja ke F2. Benteng di sini kembali ke G4. Dipukul. C7. Lagi-lagi di sini, teman-teman, dari putih ketiga kalinya blunder. Padahal di sini untuk menyederhanakan permainan dan menjadi kemenangan untuk putih. Dengan langkah mutlak adalah menteri di sini ke E5 cek. Kalau dia naik tentu mat. Misal dia naik, maka akan datang langkah checkmate. Kalau misalnya di saat ini dia ke C8, maka akan datang langkah memaksa pertukaran. Dipukul. C7. Dicek dulu ke sini. Kalau dia tetap mencari remis misalnya, akan datang langkah seperti ini, akan disusul dengan benteng ke E7 cek. B6, maka di sini B8, ancaman checkmate. Bagaimana kalau di posisi ini dicek atau kuda dipukul? Kalau benteng memukul kuda, maka dipastikan mat. Satu-satunya di sini langkah cek yang bisa menahan sementara langkah putih adalah menteri cek dengan memukul pion. F3 tidak ada lagi untuk bisa dicek, sementara benteng terancam. Kalau dia menteri ke D5 dengan cek, maka dia akan kehilangan benteng, sementara ancaman checkmate tidak berubah, teman-teman. Kembali ke posisi di saat raja C7. Langkah blunder ketiga kalinya dari Diego Flores saat itu, teman-teman, adalah menteri cek ke E7. Ini langkah blunder ketiga kalinya. Raja langsung bergeser ke B8. Datang langkah menteri memukul pion. Lagi-lagi ini hal yang tidak perlu, teman-teman. Datang langkah menteri kali pion.
dengan ancaman cek. Dan di sini kuda F3. Benteng di sini G2. Cek. Di posisi ini dari putih menyerah. Kenapa menyerah di posisi ini? Karena dijamin mat. Satu-satunya langkah, raja harus bergeser ke F1. Maka datang langkah closing checkmate. Makanya langsung menyerah dari putih. Gara-gara 3 kali blunder, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir, teman-teman, putih dipegang oleh John Willem dan hitam dipegang oleh Savili Tartakower yang mempunyai banyak varian dari Grandmaster Savili Tartakower, teman-teman. Dari pembukaan Skandinavian, Sisilia, dan termasuk pembukaan pertahanan Prancis. Varian yang dimainkan oleh Savili Tartakower cukup mencetak rekor dalam sejarah pembukaan catur. Partai ini dimainkan di Ostend pada tahun 1907. Dimulai dari E4, D5, pion kali pion, kuda F6. Dari Savili Tartakower tidak mengambil langsung pion tersebut. D4 dan di sini baru dipukul. Kuda C3, menteri K5, kuda F3 dan dibalas dengan gajah G4. Gajah G2, kuda C6. Di sini dari putih rokade pendek dan hitam rokade panjang. Menjadi serangan silang yang membuat seru permainan ketika beda rokade ini, teman-teman. Gajah G3 dan dibalas dengan E5. D5 dilanjutkan dengan kuda di sini langsung memukul pion. Dipukul. Gajah di sini langsung memukul sekaligus cek. F5. Dibalas dengan langkah kuda langsung memukul sekaligus mengancam menteri. Pion kali kuda dibalas dengan langkah menteri ke F3 karena dia takut kehilangan menterinya 2 kali ancaman, teman-teman. Kuda di sini memukul gajah, dibalas dengan menteri di sini memukul pion C6. Sudah unggul 1 perwira dari hitam, teman-teman. Gajah ke D6, persiapan menyerang ke H2. G3 dibalas dengan kuda G5. Setelah menteri terancam, dia cek ke A8. Ini namanya, teman-teman, ngetes kedalaman frekuensi sampai di mana larinya raja dan mau kemana arahnya ketika saya cek. Walaupun sebenarnya cek ini tidak berguna. Raja D7 dan menteri G2. Dibalas dengan H5. Persiapan untuk didorong pertukaran pion memaksa serangan. Benteng di sini ke D1 langsung mengepin gajah. H4 diabaikan di sini. Benteng di sini ke E1. Ingin mengambil kuda di sini, teman-teman. Menteri B7 menjadi solusi sebenarnya setelah diancam oleh hitam dan itu dilangkahkan oleh putih. Dibalas dengan benteng ke B8. Lagi-lagi posisi dari menteri ini menjadi kehilangan kendali. Bergeser H1, dipukul pion. Kuda D5, benteng ke 8. Dibalas dengan langkah benteng ke 3 dan di sini menteri ke D2. Perhatikan, diberikan oleh Tartakower menteri tersebut, teman-teman. Jika dia bergeser, dia harus kehilangan kuda. Bagaimana kalau dipukul? Maka akan datang benteng cek. Yang ini ancaman checkmate. D1 dipukul, E1 checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri D2. Langkah partai kuda C3. Dia tentu tidak berani, teman-teman, karena ancamannya adalah checkmate. Datang langkah. Menteri langsung mukul pion. Benteng di sini F1 sadar bahwa akan ada rencana yang sangat mematikan dari hitam. Menteri ke D2. Lagi-lagi di sini diancam. Yang ujungnya memaksa pertukaran menteri.
Ketika dipukul benteng ini oleh hitam, kalau dia tidak bergerak, maka terjadi pertukaran menteri yang ujungnya tetap unggul dari hitam. Kuda D1 dibalas karena khawatir dipukul, dan di sini benteng ke B1. Benteng ke E1. Perhatikan di sini teman-teman, langkah yang cukup seru dari Tartakower beratraksi dengan menteri memukul benteng, dan di posisi ini dari John Willem merebahkan raja. Kok bisa diberikan menteri seperti itu? Baik. Di sini tentu menteri ini memaksa pertukaran dengan 2 benteng. Tapi tidak hanya sampai di situ, teman. Endingnya ketika diterima rupanya tawaran itu, maka datang kuda F3 cek yang memaksa menteri harus memukul. Kalau dia memukul, maka datang checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng di sini memukul menteri. Di saat kuda F3, bagaimana kalau raja bergeser? Maka tetap ancaman checkmate rupanya, teman. Semoga bermanfaat untuk insan catur. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.